Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita. Saya Kanda. Dan saya Tina dalam di acara apa, Tin? Kantin Podcast Jalan-jalan. Dan tentunya hari ini kita sedang berada di Terminal Tipe A Kabupaten Aceh Barat ataupun Terminal Tipe A Melabuh. Tapi bukan untuk perjalanan ya kan? Hari ini kita bukan mau keluar kota, tapi kita mau jalan-jalan di sekitar area inilah. Pokoknya adalah di sini ya kan? Hari ini kita mau yang segar-segar pokoknya. Benar sekali, excited banget mau pergi hari ini jalan-jalannya ke suatu tempat yang segar, iya, yang bikin apa ya? Pokoknya hari ini luar biasa. Kita mau tempat yang kalian tuh nggak akan pernah tahu, ternyata di Kota Melabuh ada tempat yang seperti ini. Benar sekali. Ya. Penasaran kan? Pengen tahu seperti apa? Sudah, yuk jalan-jalan. Welcome to back Kantin Podcast. Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini kami lagi excited banget loh, karena kita mau berpetualang lagi. Mau tahu kita mau kemana? Ya, kita mau ke kebun jeruk. Kalian gak salah denger. Kita mau ajak kalian ngerasain langsung gimana sih memetik jeruk dari pohonnya. Siap-siap ngiler ya. Akhirnya nyampe juga, luar biasa ya. Akhirnya sampai. Setelah perjalanan kita tadi nggak jauh ya, berapa menit dari Kota Melabuh? 15-20 ya kan? Ya, sekitar 15-20 menit dari Kota Melabuh. Kita akhirnya tiba di salah satu tempat yang tadi sudah kita katakan tadi, kita janjikan bakalan ada satu tempat yang segar-segar. Yang segar-segar dan tentunya sudah mulai tercium aroma. Betul sekali. Penasaran? Yuk, kita masuk ke dalam. Iya. Ini rupanya seluas ini loh tempatnya. Ini mulai dari buahnya yang sudah banyak. Tapi ini Tin, aku nggak nyangkatin kalau ternyata beneran di Kota Melabuh itu ada kebun jeruk yang seluas ini. Iya, kebun jeruk yang seluas ini. Dan ternyata tidak jauh dari Kota Melabuh. Jaraknya cuma sekitar 15 menit ya? 15 menit sampai 20 menit dari Kota Melabuh. Jadi warga Kota Melabuh wajib banget kunjungin ke sini kalau yang ingin wisata jeruk, ingin menikmati excitednya memetik jeruk. Betul. Ya. Jadi bisa langsung ke sini karena dari mulai masuk pintu gerbang pemirsa ya, ini sudah mulai kelihatan buah-buah jeruknya luar biasa banyak sekali. Wow, pasti kita udah nggak sabaran nih. Aku pengen nanti masuk ke sana, tapi kita kan belum minta izin. Bener, sebenarnya kita mau keliling-keliling dulu ya kan. Kita belum tahu punya siapa. Kita harus cari dulu tahu pemiliknya punya siapa ini. Nanti kita tanya ya. Sudah ada bocoran belum? Udah ada sih bocoran nama-namanya ya kan. Oke, kita tapi bisa dilihat ke sana dulu, minta izin dulu, izin dulu. Aku nggak sabaran soalnya. Nah, kita udah sampai. Lihat deh guys ya, keren banget kan? Pohon-pohon jeruknya rimbun banget. Dan buahnya, aduh, gemes. Ini jeruknya kelihatan sehat dan segar semua loh. Aroma aja udah kecium sampai di sini. Segar banget pastinya kan? Mau jalan-jalan dulu ya, kita sebentar menikmati suasana. Kalian bisa lihat sendiri betapa indahnya tempat ini. Oke guys, setelah puas keliling, kita penasaran banget sama sosok di balik keindahan kebun jeruk ini. Siapa ya kira-kira yang punya ide bikin kebun jeruk sekeren ini? Nah, beruntungnya kita dengar Pak John selaku pemilik kebun ini lagi ada di lokasi. Yuk, kita coba cari dan ajak ngobrol Pak Oja Nugroho selaku pemilik kebun ini. Nah, kita cari dulu Pak Johnnya. Tapi nggak tahu nih di mana Pak Johnnya. Apa kita panggil Pak John gitu? Jangan. Tapi aku belum kenal loh sama pemiliknya, cuma tahu bocoran namanya Pak John. Iya Pak John, nggak tahu orangnya yang mana masih kan? Penasaran kan? Maksudnya dari mana sih ide sekreatif ini ya? Yang bangun kebun jeruk yang kita pikir kalau area Aceh Barat tuh nggak akan ada berbuah jeruk begini. Kayaknya luas ya. Nah terus cari Pak Johnnya di mana nih? Kita masih mencari-cari di pemirsa podcast. Assalamualaikum. Mana orangnya? Wow, luas banget. Pak. 1 hektar bukan ya? Lebih kayak. Wah, di sana tuh. Ya. Yuk. Wah, ini dia. Wah, dari Pak John ini keluarlah Pak John ternyata. Oh, beneran Pak John ya? Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Lagi sibuk Pak? Kami cari-cari nggak tahu tadi di mana kebunnya ini luas. Pruning yang
Ngapain ini, Pak? Angin, cabang angin. Oh, Yang cabang nggak butuh dibuang gitu Iya, ya. yang nggak butuh Pak Jon, ya. dibuang. Apa kabar sehat, Pak? alhamdulillah. Kita perkenalkan dulu, kita dari RRI ini, Pak. Ya, dari Program kantin podcast jalan-jalan. Oke, Pak Jon, kita mau bincang-bincang sejenak ya. Asiknya di sini atau memang ada tempat yang bisa kita? Nah, sebaiknya kita jalan-jalan dulu. Oke. Oh ya, Sampai oke. kita ngobrol-ngobrol di tempat kita. Cuman di sini ada Ada pondoknya. darurat. Iya. Karena udah Oke. enak sedikit. Oh, oke, boleh Pak Ada kayak gitu. pondok darurat, terus juga ada pondok yang enak sedikit ya tadi. Ini pondok yang pertama. Ini sekilo berapa biji nih kalau sebesar ini, Pak Jon? Ukuran 4 atau 5. 4 atau 5. Oke. Di pasar itu bilangnya itu lose. Lose. Oh, lose. Kenapa lose, Pak Jon? Ukurannya besar. Oke, kalau yang kecil begini apa? Ya istilahnya maksudnya ABC. ABC. Kalau besar lose. Lose, Aku kategori lose enggak ya? Pak, ini Pak, berapa hektar Pak? Nah, Luasnya. luasnya itu 40 kali 250, kurang lebih 1 hektar. 1 hektar kurang lebih. Ini jeruk semua, Pak, atau ada tumpang sari dengan pohon lain? Nah, ini jeruk karena prinsip saya itu kalau berkebun itu tidak boleh dicampur-campur. Oh, Kalau bercampur itu ada yang saling mengalahkan kan. Berantem ya nanti ya? Jadi kan jeruk ini full perlu intensitas mataharinya itu 100%. oh, Karena Jadi kebanyakan sering. bukan cuma manusia yang berantem. ya. Jeruk sama tumbuhan Tumbuh-tumbuhan juga, berantem. ya berkebun juga nggak boleh langsung dicampur-campur ya. Iya. Tapi Pak Jon dari mana sih? Maksudnya kami berpikir kalau di Aceh Barat itu nanam jeruk nggak bakalan berbuah apalagi sebanyak ini, Pak Jon. Ya, Nah, sebenarnya saya sebelum di sini pun dulu pernah menanam jeruk. mm-mm, Jadi di daerah Babarot Abdia. mm-mm. Iya. Kalau di sana kan memang udah terkenal ada ya kan. Ya, betul. Udah gitu saya kan kebetulan emang dari kecil di kebun jeruk. Waktu di kampung dari di kecil sana memang waktu ada di kebun Garut. jeruk. Oh di Garut. Tapi Pak Jon kok yakin bahwa di sini mau dia asam Nah. pH daripada tanah itu dari mana Pak Jon tahu bahwa ini cocok untuk ditanam jeruk dan mau berbuah? Kalau Kalau masalah itu sebenarnya tidak ada repot ya. Kalau masalah keasamannya itu kan bisa kita tanggulangi kan dengan cara apa itu kita perbaiki drainase. Yang utama sebenarnya perbaikan drainase. Nah, yang kedua mungkin dengan pengapuran, yaitu misalnya dengan dolomit ataupun bisa juga dengan batu kapur. Mm-mm. Itu ataupun bisa juga dengan abu dapur atau abu pabrik. Abu dapur atau abu pabrik. sekam. Itu bagus untuk mengurangi keasaman. Berarti banyak cara kalau kita memang punya niat mau menanam ya kan. Yang Jangan penting banyak alasan Etikatnya itu, niatnya itu Yang yang penting baik. niatnya, tikatnya. Pak, alasan Bapak kenapa sih mau akhirnya untuk memilih untuk berkebun kan? Karena kan mungkin selain dari hobi ataupun dari kecil, mungkin ada alasan lain, mungkin apakah untuk Yang sebenarnya ini pertama hobi sebenarnya. Hobi. Yang jelasnya memang udah menjadi mendarah daging. Heeh. Nah waktu saya masih dinas pun nanam jeruk juga, berkebun juga. Oh. Lagi pula kalau di Aceh Barat Selatan emang luar biasa perkembangan. Kitanya aja Ya nggak nggak tahu. tahu. Kita baru tahu hari ini loh. Kalau Pak Jon. ternyata di sini ada kebun jeruk, kan ternyata pemiliknya Pak Jon hari ini kita jumpai langsung ya. Iya. Untuk teman-teman kantin podcast, juga kita penasaran nih, Ya. Pak, kalau umpama ini kan Bapak kan sudah sekitar 1 hektar ya, itu dari segi finansial Pak untuk maaf saya kata, kita bilang untuk kebutuhan di rumah ataukah apa, secara finansial nih Pak, menguntungkan nggak Pak? Saya yang rasa Udah jelas saya. Sangat-sangat menguntungkan berarti Pak. Karena apa masalahnya di Aceh Barat ini pertama cepat besar batangnya. Buahnya cepat, begitu genjah lagi dia ketemu buah, yang buahnya luar biasa lebatnya. Di Aceh Barat. Barat Selatan, untuk Barat Selatan. Barat Selatan berarti Barat cocok Selatan, untuk ini iya, ya. karena Mhm. curah hujan, curah Oh. hujannya tinggi, nggak ada sehingga kan nggak ada musim kemaraunya di kita ini, Mhm. sehingga bertumbuh si kambiumnya itu nggak pernah kering di kambium batang kayu itu, sehingga perkembangan berlanjut terus. Berlanjut terus. Nah, Berarti ada ngaruh Pak ya dengan musim hujan atau sangat, musim kemarau sangat berpengaruh. karena di kampung saya Mhm. kalau umur 5 tahun itu batangnya paling sebesar 5 Kalau di tahun. sini 5 tahun
Kalau 5 tahun ini lihat sendiri. Ini berapa tahun, Pak? Udah berapa tahun? Ini 5 Pak, tahun. produktifnya? 5 tahun. 5 tahun udah diameter berapa kan? Udah ada diameter 15. Udah sebesar ini iya, betul. batangnya. Tapi dia nggak tinggi ya Pak Jon? Nah, kalau tingginya kan karena kan buah, kalau udah berbuah kan murni ya. Jadi Makanya nantinya seperti payung juga. Produktifnya menanam pohon jeruk ini Pak Jon, dia udah berbuah berapa tahun? Ini di sini karena keadaan tanahnya dekat dengan air permukaan tanah, ya kan? Di sini lebih cepat. Bahkan rata-rata ini sebelum 2 tahun udah berbuah. Kadang ada yang sebelum setahun udah berbuah, tapi akibatnya buahnya batangnya kerdil. Contoh misalnya yang ini. Yang mana, Pak? Yang ini nih. Nah, yang ini nih sebelum kurang lebih sekitar setahun lah berbuah, ya kan? Tapi kerdil. Akhirnya kerdil batangnya. Tapi buahnya tetap banyak Pak Nah, Jon. banyak. Cuman kalau kita bandingkan dengan yang besar buahnya, ini kan sama umurnya, Iya. 5 tahunan juga kurang lebih. Kalau yang nampak di yang besar ini nampaknya kurang lebat, tapi hasilnya jauh lebih banyak yang itu. Buahnya lebih Dua, tiga besar-besar. kali. Buahnya lebih besar atau lebih banyak? Lebih banyak karena banyak cabang. Oh, Banyak iya. ranting. Dia apa Karena sih, lebih besar. Pak Jon, yang membuat kerdil, terus yang membuat lebat itu apa pengaruh daripada bibitnya atau gimana? Nah, itu sebenarnya Perawatannya? bukan itu. Keadaan tanah di sini kan enggak bagus semua kan. Dan itu kan karena dekat dengan air permukaan tanah, dangkal di sini. Jadi Terendam. ini cepat ini. Ada juga satu-satu. Kebetulan waktu itu mungkin yang ini akar tunggangnya itu kurang kami potong. Sehingga lebih cepat berbuah. Kalau yang besar-besar gitu cukup dipotong ininya. Nah, akar tunggangnya. Jadi Berarti akar prosesnya banyak itu memang dari kecil itu akan mempengaruhi ya, dari proses penanaman awal itu akan mempengaruhi nantinya tumbuh kembangnya ya, sangat pengaruh. Jadi sayang dulu. Sayang dulu dari biar kecil, tumbuh bagus, ya biar kan? besarnya itu nanti dia sayang juga kita. Nggak mau pulang. Jangan dulu Tin, sabar Tin. Kalau memang mau Pak, boleh Pak. Boleh. Boleh Pak. Cuman Biar ini nggak gitu, cara kan? cara ininya. Iya, nanti aja kita tunggu keliling dulu. Kalau untuk dicicip ya. Cuman ini cara ini kayak gini. Ini diginikan aja. Iya. Nah, Oh gitu. jangan ditarik. Oh, jangan ditarik. Saya Kalau tadi rencana mau ditarik. narik Pak. Kalau ditarik begini, nah kan Oh, nah, bagus. ini akibatnya si cabang si ranting ini langsung mengering. Gitu. Cepat kali. Ada teknik dia saat panennya ya kan? rantingnya itu langsung Iya. mengering. Berarti sudah Makanya saya ke depan nggak bisa lagi ya? Nggak tumbuh lagi di situ. banyak mungkin sampai ke sini. Oh. Jadi kan rugi kita. Nah, kalau mau Kita dicicipin sambil jalan-jalan lihat lagi Mas, boleh? Ini kita akan merasakan Mbak buka. buahnya. Aku bisa buka loh. Ini kayak Rasa dulu yang ini beda. Ini model tarik, ini model petik. oh Petik, Pak, ya. petik. Ini kayak jeruk madu gitu gak sih Pak? emang siam madu ini. Oh madu. Jenis siam madu. Karena kalau madu pas dibuka itu saking pengen cepat-cepat makan. Ya kalau itu entahlah orang yang merasa, kalau saya biasa-biasa aja. Ini manisnya luar biasa. Tuh kan, dari cara buka aja terasa nih manisnya nih. Nanti aku pilih pohon ini aja lah yang mau dibeli ya kan? Iya. Beli ya. Beli dong. Manis banget. Nanti kita bakal tanya berapa harganya per kilo ya. Tapi sebenarnya kita mau lihat dulu, masih ada di depan tuh. Perjalanan menuju kebun jeruknya lumayan seru nih. Pemandangannya tuh adem banget. Kalian yang suka healing pasti betah banget loh di sini. Oh ya, sambil jalan aku mau cerita sedikit nih. Katanya kebun jeruk ini salah satu yang terbesar di daerah sini. Dan jeruknya itu manis-manis banget. Jadi udah nggak sabar kan pengen cicipin jeruk itu. Ini di sini. Jadi di bagian patatnya itu seperti berpusar. Ada seperti ujung ini nyendol sedikit lah. Nah, ya kan gini. Nah, ada nyendolnya. Apalagi kalau yang masih muda kali, jelas kali ada seperti jarumnya. Nah, di sini tidak ada lagi yang seperti jarumnya. Nah, kan ini begini, khasnya ini ada seperti jarum lah di sini di pusaran ininya, pusaran pantatnya itu. Ini yang jeruk santang ya, santang madu ya. Kalau dirasanya emang ada seperti ada rasa buah yang lain. Nah Pak, tadi kan itu apa? Santang madu. Nah, yang ini jenisnya
siam madu. Siam madu, bedanya di mana Pak? Bedanya itu di rasa, di bentuk buahnya pun sedikit beda, di ukuran pun mungkin santang, tapi kalau di ukuran rata-rata hampir sama. Di ukuran Cuman, rata-rata sama. cuman di bentuk di sininya, kalau ini kan agak ke dalam sedikit, kalau yang santang agak berpusar dan ada seperti jarumnya keluar, menonjol di sininya. Aduh, akhirnya duduk juga kita Iya ya. betul Tin, tadi udah jalan-jalan keliling-keliling kebun, udah ketemu Pak John. Iya, dan akhirnya kita diajak mojok di sini pemirsa. Nah, kita masih dalam program Kantin Podcast. Jalan-jalan bersama dengan saya Kanda. Dan saya Tina yang akan terus menemani sahabat podcast semua. Tentunya kita masih dalam tema budidaya jeruk, peningkatan ketahanan pangan. Masih bersama Pak John di sini ya. Masih kuat walaupun udah pensiun ya Pak ya. Udah. Udah berapa lama Pak pensiunnya? Udah 7 tahun, 7 tahun lah. 7 tahun pensiun. Ini pensiun yang produktif ini kadang. Betul sekali. Kadang kita mikir ya kan, nanti abis pensiun mau ngapain, kan nggak mungkin kita konten di umur 70-an ya kan. Iya betul. Tapi Pak John sudah punya planning, ini dari sebelum pensiun Pak, atau memang sudah pensiun baru ada planning untuk berkebun? Sebelum pensiun, emang dari masih muda pun saya udah planning ke kebun. Oh gitu. Nah, jadi prospeknya udah untuk tahu. hiburan. Untuk hiburan. diri sendiri. Iya. Oke, baik. Mungkin di pekerjaan terlalu banyak kerjaan ya Pak ya. Jadi untuk hiburan di sini ya kan. Iya. Pak John, ini kan kalau berbicara ketahanan pangan, tentunya kita ketahui bahwa banyak sekali yang memanfaatkan ini karena ini menjadi programnya pemerintah. Betul. Terus banyak yang kalau berbicara ketahanan pangan, mereka itu lebih memilih menanam jagung, kacang-kacangan, atau juga seperti meningkatkan di pertanian padi. Pak John, kenapa milih jeruk nih Pak John? Karena begini, pada dasarnya ketahanan pangan itu kemungkinan harus dikerupiahkan dulu. Asalnya kan kita beli beras atau nanam padi, rupiah juga. Kita tanam komoditas lain misalnya, apa itu sayuran, ataupun itu padi-padian, ataupun biji-bijian, ataupun misalnya sawit misalnya kan, atau kelapa dan lain-lain. Itu kan pada dasarnya kalau menurut saya itu termasuk jeruk, mana yang lebih menguntungkan, itu yang saya ambil. Prioritaskan. Itu yang jadi prioritas. Dan itu juga menjadi hobi daripada Pak John. Selaras dasarnya itu suka tadi akhirnya menjadikan jeruk ini salah satu kebun ataupun upaya dari Pak John untuk meningkatkan ketahanan pangan tadi Pak ya. Yang lebih ini dulu saya tambahkan ini sedikit. Kita dalam segala sesuatu atau apa yang harus kita kerjakan itu sebenarnya harus kita jiwai dulu. Benar. Kita cintai dulu. Supaya kita yakin. Benar. Kita kalau cinta sama seseorang itu kan harus kita kenalan dulu gitu ya. Jadi jangan itu. Iya juga, sama. Pada dasarnya saya kembalikan ke diri sendiri kalau tanaman. Berarti cinta dulu, baru nanti kita akan merawatnya dengan bagus, memperlakukannya dengan bagus. Iya. Saya pernah dengar ya, Pak John, saya nggak tahu benar apa enggak. Karena ketika kita menanam pohon, apapun yang kita tanam, terus kita biarkan di situ hidup dengan sendirinya, kita nggak peduli, dia juga nggak bakalan berbuah. Tapi ketika kita datangi, kita kunjungi, kita belah-belai dia gitu kan, kita pegang-pegang pohonnya, itu cepat. Ibarat tubuh kita sendiri ya, ibaratkan tubuh kita sendiri. Bener, Pak John, ini kan tadi kita udah keliling, lihatnya udah sekeren ini dan wow, excited banget. Tapi kita belum tahu berapa batang. Banyak kan Pak John? Kalau ini kebetulan saya dengan mata 5, jarak mata 5, 7 kali 5,5. Iya, Pak, posisinya boleh agak 7 kali 5,5. Masuk batang jeruknya itu 444. 444 berarti. kurang lebih sehektar. Dengan berapa jenis? 1 hektar Pak. Dengan berapa jenis? 2 jenis yang sementara ini 2 jenis, cuman nanti akan ditambah lagi jeruk sangkisnya. Oh, mau ada penambahan untuk jeruk sangkis. Tapi tantangan yang Pak John
rasakan nih? Kan kita Mulai dari tidak melihat mulai pasti ya. dong ada tantangannya. Pak Jan, apa sih yang dirasakan selama ini menanam jeruk ini? Tantangan tertentu yang paling sulit itu apa? Yang paling sulitnya tantangan itu masalah ini, penanggulangan hama. Oke. Itu yang tantangan. Kalau masalah yang lain mungkin karena udah ada dari segi pengalaman udah terbiasa lah ya kan. Iya. Nah, jadi tidak masalah. Cuman yang sedikit berat itu masalah hama. Nah, yang baik itu dari serangga yang macam kubang-kubang itu, ataupun yang dari jamur. Nah, yang paling sulit jamur. Jamur. Apa beda hama dengan jamur, Pak Jan? Jamur itu kalau macam di kita orang itu atau manusia itu macam penyakit kan. Iya. Kalau hama bisa Kalau dituntas hama itu kan istilahnya bisa dihalau. Nah, kan gitu. Kalau jamur kan sulit. Ataupun mungkin semacam tumor ataupun itu karena emang batangnya yang dihajar itu. Berarti nanti produktif buahnya itu jadi berkurang, Pak, ataupun batangnya bisa mati. Bisa mati batang. Oke, jangan jadi jamur ya. Jangan jadi jamur, jangan jadi hama. Iya, jadilah Pak, selain dari serangga tadi, ada nggak mungkin biasa kan kalau umpama berkebun ini kan kalau saya lihat areanya kan ini kan luas. Apa mungkin seperti umpama babi hutan atau monyet hutan gitu? Apakah sering juga Pak mengganggu? Kalau masalah ini dari monyet, iya sangat-sangat berat. Makanya kami jaga terus ada orang kerja satu orang untuk menghalau monyet. Tapi kalau babi mungkin ada gangguan itu waktu baru-baru kita tanam. Kalau udah besar begini, insya Allah lah aman. Oke, apalagi pagarnya bagus ya Pak Jan. Ya, biasa-biasa aja. Baik Pak Jan, yang terakhir Pak Jan, apa kira-kira harapan baik kepada pengunjung maupun pemerintah Aceh Barat? Oh, sebelumnya kalau misal pengunjung ada acara khusus nggak Pak Jan? Kalau kita mau kemari umpama ada apa gitu? Boleh bawa anak-anak atau dilarang apa? Itu bebas kalau itu. Cuman yang saya bilang itu pesan itu tidak boleh metik sendiri, karena kalau dengan metik sembarangan itu bisa merusak batangnya. Oke, baik. Harapannya Pak Jan? Ya harapannya mungkin ada orang yang bisa istilahnya mengembangkan lagi supaya kita jangan bergantung dari luar daerah ya. Masalah keperluan buah-buahan. Ada buah-buah lain juga ya selain jeruk gitu ya Pak. Ya apa aja boleh. Cuman kalau saya khusus aja jeruk karena kalau saya yang namanya berkebun tidak mau ini heterogen itu homogen itu tidak mau, campuran itu tidak mau. Kita harus fokus satu. Kita mau metik aja. Gara-gara tadi jeruknya ada 2. Tadi kan jeruk ada madu, mana tahu ya kan? Apa madu siam sama siam madu dengan siam tang madu. Akhirnya istri madu, ya Allah. Ya Allah, cukup ya kan? Cukup. Oke, kita bakal lanjut ke petik buah ya. Kalau ada Pak Jonnya boleh dong Pak ya, nanti diajarin kita metiknya. Iya, biar nggak salah-salah seperti kata Pak Jon tadi ya. Oke, yuk, let's go. Kita petik buah. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya memetik jeruk. Ini ada tipsnya nih, biar nggak salah petik. Pilih yang warnanya udah orange, terang, dan teksturnya itu agak lembut. Nah, ini dia calon korban pertama. Aduh, wangi banget. Langsung aja deh, aku mau coba kupas dan cobain. Bismillah, gimana ya rasanya? Wah, manis banget. Seger lagi. Ada sedikit asemnya, tapi itu yang bikin makin mantap. Gila sih, ini jeruk terenak yang pernah aku makan. Oke, pemirsa podcast ya, kita mau lakukan proses pemanenan. Jadi pemanenan yang baik dan benar itu, kata Pak Jon, harus diputar dia ya. Ya, diputar atau dipetik itu dilipat gini, tadi gini. Ya. Oke, ini satu. Ini udah matang ya Pak ya? Udah. Contoh matangnya bisa nggak Pak dikasih tahu? Agak ini udah ada semburat ini orennya kan? Oke. Jadi gini prosesnya. Nah, udah gitu kan kalau kita pijit ininya lembut. Kalau hijau itu misalnya lembut. Kalau hijau lembut boleh. Oh boleh. Oke, kita petik. Ini caranya petiknya. Diputar. Jangan, nggak usah diputar. Oh nggak usah. Dipetik gini aja. Nah. Oh gitu. Jadi nggak semuanya diputar. Nah ini kurang tua. Nah yang ini udah cukup tua. Walaupun ini cukup tua. Ini boleh ya. Oke. Ini segini udah sekilo belum? Belum. Oh belum. Masih ada 50 biji lagi baru sekilo Pak ya? Ini udah agak tua.
Ini udah tua. Cuman ini ada yang agak keras nanti diisi di dalamnya. Ini langsung masukin tas ya. Oke. Itu tandanya. Oke, ini tandanya. Jadi Pak, kalau memang udah mateng ya pas ditarik macam enak gitu Iya, ya iya, kan iya. Pak? Udah. Kalau Tapi misalnya kalau ditarik begini ini salah. salah. Bisa aja kulit ini, kulit jeruknya lengket di pangkal ini, di tangkainya. Di tangkainya. Akibatnya rusak ke batang. Pak, saya coba dulu Pak. Nah, Berarti gimana Pak? nah, Diputer. nggak usah diputar. Oh, nggak usah Kalau diputar. dipetik. Ini langsung begini ya? Jangan itu. Ah. Gitu. Oh, berarti jangan sampai tinggal kulitnya. Iya. Jangan sampai tinggal kulitnya berarti itu intinya ya. Oke. Nah, Ini nggak pohon tinggal ini ya. sudah kita petik nih. Berarti pemirsa bagus sebanyak ini. petiknya. Kita akan cari pohon-pohon lainnya. Coba lihat dulu, Tin. Karena nggak Ya, semua kamu pohon bisa bagusin. dipetik ya. Bagus Tin. Tuh, Aha. bagus Tin. Aha. Tuh, Dan bagus kita masih begini, ke Tin. sini. Saya bawa. Oke. Ya, kita lanjut. Nih ya, kita mulai. Pohon. Guys, terima kasih banyak ya atas waktu dan cerita-ceritanya yang sangat inspiratif hari ini. Jadi, banyak tahu deh tentang kebun jeruk ini. Semoga kebunnya makin sukses dan terus jadi destinasi wisata yang menarik. Ternyata di balik keindahan dan kesegaran jeruk yang kita nikmati, ada kerja keras dan semangat yang luar biasa dari pemiliknya. Gimana? Jadi makin penasaran kan sama kebun jeruk ini? Jangan lupa datang langsung ya. Kami puas banget bisa metik dan nikmati jeruk segar langsung dari pohonnya. Ini pengalaman yang wajib banget kalian coba. Oke sahabat Kantin Podcast. Nah akhirnya kita tadi sudah memanen jeruk ya Ini hasil dengan panen Pak John. kita, Ini ya. hasil panen kita. Masih terus nanti bersama kita di Kantin Podcast. Ya hari ini kita Kantin Podcast edisi jalan-jalan. Tapi yang pastinya kita mau mengucapkan terima kasih Terima buat kasih, Pak Pak John. John. Terima kasih banyak Pak John udah menerima Terima kasih Pak John. Kami pamit. Semoga makin laris terus, semakin subur terus, semakin banyak terus Buahnya panennya. semakin banyak lebat ya. Dan Kontennya semakin laris lagi. Iya. yang pasti jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya RRI Betul. Malabo. Dan follow akun Instagramnya di RRI Malabo, kemudian juga akun Instagramnya Kantin Podcast RRI. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung dan mengunjungi websitenya rri.co.id serta jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Semua informasi ada di RRI Digital. Dan saya Tina. Dan saya Kanda, mohon pamit undur diri dan kita jumpa lagi di acara edisi Kantin Podcast Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak John.